saat ini sudah beberapa sekitar 1 bulan ini kita sudah bersama-sama belajar dari beberapa presentasi tentang gereja. Bagaimana gereja harus bertumbuh, gereja harus beradaptasi menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Khususnya ketika mengalami perubahan, kalau kemarin kita mengalami masalah terkait dengan COVID-19 dan gereja harus beradaptasi untuk hal itu. Tapi saat ini yang lebih penting adalah bagaimana mengembalikan peran dan fungsi gereja pada mulanya, yaitu gereja harus kembali pada Alkitab. Gereja harus menghidupi firman Tuhan, menyampaikan kabar baik dan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Jadi kaitan presentasi kali ini adalah mengembalikan fungsi atau peran gereja. Alkitab pintar adalah dasar untuk membentuk gereja yang pintar, Kristen yang pintar. Nah, sudah kita ketahui bersama ya, teman-teman, saudara semua, Bapak Ibu saudara semua, bahwa saat ini dunia sedang memperjuangkan terkait dengan smart. Kalau kita lihat dunia digital, kita sudah beberapa tahun yang lalu sudah memakai HP yang smart, bahkan beberapa waktu terakhir ini hal-hal yang mungkin nggak kita bayangkan itu sudah ada, misalkan smart watch, smart lamp, bahkan smart car yang mungkin menolong kita untuk melakukan sesuatu yang lebih cepat, lebih instan, dan bisa melakukan banyak hal. Bahkan pemerintah di Indonesia pun, yang saya tahu itu ada di Surabaya, ada di Bandung juga itu, sedang memperjuangkan terkait dengan smart city. Dan beberapa dunia juga membuat smart country di negaranya masing-masing. Nah, sebenarnya tujuan mereka itu apa? Supaya mereka, masyarakat, memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Perkembangan, ada perbaikan kualitas hidup. Sehingga waktu yang digunakan untuk melakukan hal-hal yang menurut kami itu tidak penting, itu bisa digunakan dengan hal-hal yang lebih penting karena memiliki waktu dan proses yang lebih cepat. Sehingga itu bisa digunakan misalkan untuk melakukan hal lain, untuk memiliki waktu bersama keluarga, memiliki waktu untuk belajar, dan hal-hal lainnya. Lalu bagaimana dengan kita sebagai seorang Kristen? Apakah kita juga mau memperjuangkan hal itu? Karena kita sebenarnya kan sudah mengikuti perkembangan teknologi, kita sudah melihat senantiasa dari waktu ke waktu bahwa teknologi itu memang mengubah masyarakat, mengubah sikap kita, mengubah pola hidup kita, pola pikir kita. Dan apakah gereja juga mau memperjuangkan itu? Sehingga gereja juga bisa menjadi gereja yang pintar, orang Kristen yang pintar. Nah, itulah kerinduan kita juga, supaya kita membangun, menciptakan gereja yang pintar di tengah-tengah masyarakat Kristen kita. Nah, tujuannya memang Smart Bible, apa yang saya presentasikan saat ini adalah Alkitab pintar. Lebih fokus kepada Alkitab pintar, karena tidak mungkin akan ada gereja yang pintar kalau tidak ada Alkitab yang pintar. Jadi Alkitab itu menjadi dasar utama untuk membangun gereja yang pintar. Yayasan Lembaga Sabda sudah beberapa tahun belakang sudah membangun, mengembangkan, memikirkan, menggumulkan terkait dengan Alkitab pintar, supaya itu bisa menjadi sarana gereja bertumbuh, menjadi jemaat yang bertumbuh. Lalu, apa itu Alkitab pintar? Sebenarnya pemikiran yang gampang itu, misalkan apakah Alkitab pintar itu seperti buku pintar, misalkan di situ ada pertanyaan, ada jawaban, sehingga ketika saya memiliki alat itu, saya bisa menyelesaikan masalah dengan cepat, atau yang seperti apa? Tentu kalau saya pikir itu tidak juga gitu, karena kami melihat perkembangan teknologi saat ini. Kalau dulu memang kita suka sekali banyak mengakses bahan-bahan itu menggunakan teks, tapi waktu belakangan ini waktu modern yang saat ini, kita sering sekali menggunakan bahan-bahan terkait dengan media. Tadi Bu Yuda sudah menjelaskan terkait dengan Alkitab yang terbuka, bahwa Alkitab itu memiliki banyak format, banyak media yang bisa dipakai untuk mendukung pertumbuhan iman. Jadi salah satu bagian dari Alkitab pintar itu adalah Alkitab yang bermedia, Alkitab multimedia. Sehingga dengan Alkitab yang bermedia, Alkitab yang
bermultimedia itu menjadi salah satu cara untuk orang semakin menyenangi firman Tuhan. Nah, kita mau tahu apa itu Alkitab yang bermedia itu. Saudara saya Pio yang akan menyampaikan presentasi kali ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Pio. Saya akan mencoba menjelaskan apa Alkitab Media. Sabda terlibat dalam bidang pelayanan media untuk mendukung orang-orang Kristen untuk belajar Alkitab itu dengan cerdas dan lebih menarik dan lebih sesuai dengan abad ini dengan cara dan alat. Ini penting karena firman Tuhan itu dari masa ke masa atau dari abad ke abad itu tetap sama, tetapi media yang digunakan itu berubah. Ini memberi tantangan kepada setiap orang Kristen masa-masa ini bagaimana mereka belajar Alkitab itu dengan lebih baik dan lebih disukai. Nah, perkembangan zaman dan perkembangan teknologi memberi dampak akan media. Dan cara kita berinteraksi dengan media itu merubah cara kita mengakses informasi, belajar, dan berkomunikasi. Dulu, koran adalah media yang terbaik untuk menyampaikan informasi, teks disampaikan, dan informasi itu didapat. Tapi sekarang, salah satu platform yang cukup terkenal yaitu YouTube, itu merubah cara informasi itu dikonsumsi. Yang dulunya adalah teks, sekarang berubah menjadi audiovisual. Dulu, telepon hanya menggunakan salah satu media saja, yaitu audio. Sekarang sudah berkembang menjadi smartphone. Kita melihat perbedaannya, kalau dulu telepon hanya digunakan untuk satu bidang media, audio saja, tapi sekarang kalau kita melihat menggunakan penggunaan smartphone itu sudah multimedia. Kita bisa mengirim gambar, kita bisa mengirim audio, kita juga bisa mengirim video. Dan bukan hanya itu, perkembangan ini juga berlanjut dalam jalur-jalur yang digunakan. Kalau di smartphone kita melihat ada banyak sekali jalur komunikasi atau media sosial yang ada. Salah satunya WhatsApp, Facebook, dan lainnya. Nah, kembali ke slide ini, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah melihat slide ini. Saya tampilkan ini karena ini cukup memberi landasan gitu, bahwa dari abad ke abad, media itu berpengaruh dalam kita melakukan studi Alkitab. Kalau dulu hanya lisan, kita hanya bisa mendengar. Dulu hanya menulis, kita hanya bisa membaca. Tapi sekarang budayanya sudah budaya gadget, kita sudah bisa mendengar, membaca, dan menulis. Berikut bahan-bahan media Alkitab yang Sabda miliki, yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam studi Bible atau pendalaman Alkitab. Tapi sebelum lanjut ke slide selanjutnya, saya tidak akan menjelaskan secara rinci apa saja yang ada di dalamnya, karena itu nanti akan dibahas waktu Sabda semenit. Diharap-harap Bapak Ibu selalu mengikuti acara Sabda Live ini untuk mendapatkan informasi tentang produk-produk Sabda yang ada. Yang pertama, audio. Sabda memiliki audio Alkitab dalam ragam versi bahasa yang ada. Yang kedua, audio tafsiran, suri Alkitab, konseling, dan renungan. Di bawah ada alamat-alamat link yang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa akses untuk minimal mendapat informasi lebih lanjut terkait bahan-bahan yang ada. Yang kedua, visual. Sabda juga memiliki beragam infografis Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, komik Alkitab. Nah, di komik Alkitab ini kemarin teman kami, Mas Yudo, sudah menjelaskan tentang Sabda komik. Kalau Bapak Ibu lihat di bawah ada link yang mengarahkan ke komik app, itu bukan hanya komik satu komik saja, tapi ada ragam komik yang di sana. Ada cerita Alkitab dan peta Alkitab. Kemudian audiovisual, atau yang disebut juga dengan video. Tadi Mas Danang sudah mempresentasikan apa itu Bible Project. Kalau saya boleh mengulang, Bible Project adalah rumah produksi yang mengerjakan ilustrasi Alkitab melalui animasi. Kemudian ada Tetelestai, ada Yesus Mesias, dan Alkitab bergambar. Bapak Ibu bisa akses melalui link-link yang saya tuliskan di bawah. Nah, dengan peralatan yang baik, kita juga akan mendapatkan hasil yang baik juga. Dengan media yang baik, kita juga akan dapat mengerti bahan-bahan Alkitab itu dengan lebih baik juga. Tetapi, apakah Alkitab media ini adalah Alkitab pintar? Menurut saya, Alkitab media itu belum menjadi pintar, karena data-data ini hanya menampilkan media-media yang ada saat ini. Mungkin di masa depan ada media-media lain yang akan menggantikan media saat ini. Jadi, saya simpulkan ini belum bisa menjadi pintar. Bagaimana menjadi pintar, harusnya data-data yang ada tadi itu distrukturkan, diintegrasikan, dan menjadi satu sistem studi Alkitab yang baik dan menyenangkan.
Nah, itu yang akan dibahas nanti di Alkitab Pintar yang akan dilanjutkan oleh Saudara Hadi. Waktu dan kesempatan saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Pio yang sudah memaparkan terkait bahan-bahan media yang sudah kita miliki dan itu menjadi bahan untuk kita mempelajari firman Tuhan. Tadi teman saya pionir sempat menjelaskan tentang bermedia bahwa Alkitab yang bermedia itu bukan Alkitab yang pintar. Saya setuju dengan pendapat itu. Karena kalau kita hanya menggunakan Alkitab yang bermedia, misalkan kita Sabda punya banyak sekali bahan, lalu bahan yang banyak itu disajikan kepada pengguna. Lalu sebenarnya malah justru dengan bahan yang banyak, kalau seseorang tidak memiliki cara berpikir yang baik, tidak bisa memilah atau memfilter bahan-bahan, justru malah membuat kebingungan orang akan memperoleh bahan-bahan tersebut. Maka ada satu hal yang paling penting juga yang bisa dikaitkan mengapa Alkitab itu dinamakan Alkitab Pintar, yaitu Alkitab yang bermedia itu ditambahkan dengan sistem studi Alkitab. Jadi dengan sistem studi Alkitab kita bisa melakukan pendalaman Alkitab, kita bisa mempelajari Alkitab dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang sistematis dan terstruktur, sehingga ketika kita menggali Alkitab, kita tentu saja sudah mendapatkan pertolongan, sudah mendapatkan guide, kita akan mendapatkan banyak referensi yang sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi tidak akan random, gitu, tidak akan sembarangan kita mendapatkan bahan, tetapi sistem yang sudah menentukan, sistem yang sudah menolong kita untuk kita bisa melakukan langkah-langkah yang jelas, yang tepat, untuk kita bisa melakukan studi Alkitab melalui media. Nah, di Sabda, sejak sudah beberapa tahun yang lalu juga, pelayanan Sabda itu punya strategi sebenarnya. Kita namakan BES, Bible Engagement, Bible Study Systems, dan Technologies. Nah, strategi ini sebenarnya kalau saya perhatikan juga, ini sebenarnya bisa dikatakan dengan Alkitab Pintar. BES itu adalah Alkitab Pintar itu sendiri. Kenapa? Pada dasarnya pelayanan Sabda, pelayanan Yayasan Lembah Sabda, pada dasarnya adalah membangun dari Alkitab. Pondasinya adalah Alkitab. Lalu dengan teknologi, kita bisa membangun sistem studi Alkitab, kita bisa membuat cara-cara yang baik untuk orang-orang mempelajari Alkitab. Sehingga ketika kita membangun sistem studi Alkitab yang baik, kita membangun ekosistem yang baik, orang-orang akan bisa engage, orang-orang akan bisa memiliki keterikatan dengan Alkitab itu sendiri. Sehingga Alkitab itu bukan hanya, keinginannya bukan hanya sekedar pengetahuan saja, bukan hanya sekedar informasi saja, tetapi Alkitab itu benar-benar hidup, tinggal di dalam diri seseorang yang mempelajari firman Tuhan itu. Itulah tujuan kami untuk membangun sistem studi Alkitab Pintar itu. Lalu beberapa 2,5 tahun yang lalu Sabda juga sebenarnya pernah melakukan satu seminar kecil, yaitu terkait dengan Alkitab Pintar. Pada waktu itu yang menjadi pembicara bukan hanya satu orang saja, tetapi beberapa staf Sabda yang memiliki bidang pelayanan masing-masing. Dan mereka mempresentasikan apa yang menjadi bagian masing-masing. Ada sekitar 5 lebih mereka, teman-teman kami, itu membagikan apa itu Alkitab Pintar dari sisi teknis, dari sisi komunitas, dari sisi bahan, dari sisi apapun yang kita layani, termasuk juga terkait dengan user atau customer. Nah, dari situ saya mencoba merangkum apa yang menjadi sifat dari Alkitab Pintar itu, dari presentasi dari teman-teman saya itu. Yang pertama, saya mengambil satu topik atau satu ide itu terkait dengan relasi. Alkitab itu tidak dapat berdiri sendiri. Nah, itu menurut saya itu poin pertama dari Alkitab Pintar, bahwa Alkitab Pintar itu tidak dapat berdiri sendiri. Bagaimana kita bisa memahami Alkitab, bagaimana kita bisa mengerti Alkitab, misalkan hanya dengan satu sumber saja. Oke, saya setuju juga sih, misalkan Alkitab bisa menjelaskan
dari Alkitab sendiri. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita memiliki sumber-sumber bahan, kita memiliki kekayaan bahan-bahan untuk bisa mendukung untuk mempelajari Alkitab, termasuk bahan-bahan pustaka biblika yang banyak. Sabda sendiri memiliki bahan-bahan pustaka yang banyak. Itu bisa menolong untuk mempelajari Alkitab. Memiliki ekosistem juga. Jadi tidak hanya satu sumber saja, tetapi memiliki bagian masing-masing yang mendukung supaya Alkitab itu bisa dinikmati, bisa dipelajari oleh semua orang. Nah, kaitannya dengan pengguna, terkait dengan relasi, Alkitab Pintar itu sebenarnya Alkitab yang sosial, pintar sosial juga, yang bisa berkomunitas. Nah, itu sebenarnya inti utama gereja juga. Gereja itu tidak berdiri sendiri. Gereja itu adalah kumpulan orang percaya. Gereja itu adalah komunitas. Jadi, kalau mau membangun satu pemahaman tentang apakah Alkitab itu sudah tumbuh di dalam diri kita sebagai orang percaya, ya kita harus membagikan itu kepada orang lain. Tidak mungkin firman yang sudah tinggal di dalam hidup diri seseorang itu hanya dinikmati untuk diri sendiri, tapi dibagikan kepada orang Kristen. Nah, itu menjadi poin pertama dari relasi. Yang kedua, integrasi. Tadi saya sudah bilang bahwa kita punya banyak sekali bahan-bahan yang dimiliki. Ada teks Alkitab pun itu ada puluhan, ada versi bahasa pun ada berbagai macam bahasa yang kita miliki. Apalagi ditambahkan dengan bahan-bahan biblika yang kita punyai. Pasti tentu saja tadi agak kebingungan bagaimana kita bisa mengkorelasikan satu bahan, satu materi, satu ide dengan bahan lain. Nah, itu poin penting dari sistem. Jadi sistem studi Alkitab mampu untuk mengintegrasikan bahan-bahan yang kita miliki. Jadi sifat dari Alkitab Pintar satunya tadi yang ini adalah mampu untuk mengintegrasikan bahan-bahan yang kita miliki. Nah, aplikasinya dalam kehidupan pengguna atau orang Kristen, yaitu firman Tuhan yang sudah kita pelajari supaya sudah hidup dalam diri seseorang, yaitu benar-benar dihidupi. Firman Tuhan itu hidup, benar-benar hidup. Tidak hanya sekedar pengetahuan saja, tapi benar-benar tinggal di dalam kita setiap harinya selalu merefleksikan firman Tuhan, kita setiap harinya selalu mendengar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu arah dan tujuan kita nanti. Lalu yang berikutnya adalah poin ketiga adalah sifat dari Alkitab Pintar itu transformasi. Jadi kalau sebelumnya juga kita mendengar bahwa Alkitab itu tidak hanya teks saja, tapi memiliki berbagai macam format, memiliki berbagai macam media. Tetapi inti dari Alkitab itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi yang merubah itu adalah kemasannya. Jadi kalau kita melihat perkembangan teknologi, kalau kita melihat perkembangan zaman ini, firman Tuhan itu harus diadaptasi supaya firman Tuhan itu relevan dengan zaman saat ini, dengan era saat ini. Sehingga mungkin kalau dulu ada gap antara orang tua dengan orang muda, tetapi dengan perkembangan teknologi saat ini seharusnya itu bisa menolong untuk firman Tuhan itu bisa sampai kepada semua orang, kepada generasi saat ini dan generasi seterusnya. Lalu dari sisi pengguna, pasti transformasi itu ketika firman Tuhan sudah dihidupi, akan ada perubahan diri seseorang. Tentu saja tujuannya selalu mengarah kepada Kristus. Kita hidup serupa dengan Kristus. Nah, itulah pentingnya juga bagaimana Alkitab Pintar itu bisa hidup, akan mengubah diri seseorang selalu mengarah kepada Kristus. Lalu bagian yang keempat adalah bagian yang mungkin terlihat teknis. Ya memang benar, karena itu bagian dasar bagaimana sistem studi Alkitab itu bisa berjalan. Komputasi memungkinkan komputer untuk melakukan atau membuat sistem studi Alkitab. Jadi ini apa yang kita lakukan di Yayasan Lembaga Sabda itu membangun sistem yang digital itu berbasis dari komputasi. Komputasi adalah salah satu bidang sains dari bidang komputer yang secara ilmu itu bisa diterapkan untuk bidang kekristenan, dan itu menolong sekali bagaimana orang Kristen itu bisa bertumbuh, bagaimana firman Tuhan itu bisa disebarkan melalui perkembangan teknologi, melalui komputasi. Kalau dulu
kita atau Sabda memiliki satu bidang yang paling penting di Yayasan Lembaga Sabda itu adalah biblical computing. Biblical computing. Itulah menjadi dasar bagaimana dari dulu hingga sekarang itu Sabda masih tetap berkembang, masih tetap maju dengan berbagai macam teknologi perkembangan zaman, karena kita memiliki satu pegangan yang paling penting, yaitu terkait dengan biblical computing itu. Nah, ini menolong supaya apa yang dilakukan itu sistematis, logis, dan praktis yang bisa dilakukan. Nah, ini kalau berpikir dari sisi pengguna, ya tentu saja kalau komputasi ngomong tentang komputer yang bisa berpikir, yang memiliki urutan langkah-langkah yang tepat, berarti dari sisi pengguna juga harus selalu mau belajar, harus selalu mau berpikir, harus mau untuk menggali firman Tuhan, sehingga tidak merasa cukup dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Orang Kristen harus mau selalu belajar firman Tuhan, belajar dari perkembangan zaman saat ini, bukan hanya terkotak dengan satu pemikiran, tetapi mau terbuka dengan perkembangan zaman, sehingga ketika melihat ada perkembangan yang ada, itu bisa diimplementasikan untuk pertumbuhan iman kita, untuk pertumbuhan gereja. Lalu yang kelima adalah sisi dari aplikasi. Kalau dari sisi teknis yang paling jelas kelihatan itu adalah bentuknya. Dari sejak tahun 94 itu aplikasi yang sudah kita bikin itu software Sabda. Software Sabda itu adalah software untuk bisa melakukan studi Alkitab. Dulu itu merupakan salah satu software pertama di Indonesia 94 untuk melakukan studi Alkitab. Lalu kita mengembangkan lagi berbagai macam aplikasi, menjadi situs, ada bot, ada voice assistant, dan lain-lain. Jadi bentuk dari sistem studi Alkitab itu berbagai macam platform, dan itu bisa menolong orang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Misal dia masih ada di rumah, ya dia bisa memakai laptop, bisa memakai komputer untuk bisa mempelajari firman Tuhan. Tetapi misalkan kalau dia ada di luar, di jalan, mereka tidak harus membuka laptop, tetapi dengan HP saja itu bisa membantu mereka untuk menjalankan atau untuk mempelajari firman Tuhan. Nah, dari sisi pengguna mampu mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari, itu yang harus dilakukan. Memang firman Tuhan itu bukan hanya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bisa benar-benar diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Nah, itu tadi saya sudah menjelaskan beberapa sifat penting yang menurut saya itu bisa menjadi ciri dari Alkitab pintar gitu. Terus tadi saya juga sempat menjelaskan beberapa bagian dari poin kelima yang aplikasi. Nah, saat ini saya mau menjelaskan produk dari sistem studi Alkitab Sabda. Saya tidak akan menjelaskan secara detail, tapi akan mereview sedikit, karena nanti kita akan memiliki waktu sendiri untuk mereview setiap masing-masing dari produk studi Alkitab Sabda. Yang pertama, tadi sudah saya menjelaskan software Sabda. Ini sistem studi Alkitab pertama di Indonesia sejak tahun 1994. Dan hingga saat ini masih dipakai, hamba-hamba Tuhan masih memakai untuk mempelajarinya. Nah, ini teman saudara-saudara semua bisa mengaksesnya dari situs sabda.net. Lalu ada situs Alkitab Sabda. Ini situs Alkitab Sabda itu menjadi, dulu itu memang belum banyak, di Indonesia itu belum ada yang mempunyai sistem studi Alkitab online. Nah, Alkitab Sabda menjadi perintis bagi generasi baru untuk melakukan studi. Dan ini menjadi penelitian Alkitab online yang pertama di Indonesia, yang memiliki mega perpustakaan di dalamnya, memiliki berbagai macam resources, memiliki berbagai macam buku yang bisa diakses di mana saja asal memiliki koneksi internet. Saudara-saudara semua, Bapak Ibu bisa mengaksesnya, bisa mempelajarinya melalui alkitab.sabda.org. Lalu dulu ada perkembangan, orang sudah mulai memakai banyak HP, mereka memiliki banyak HP. Lalu kita mengembangkannya supaya Alkitab itu bisa diakses dengan ringan, tetapi bisa memiliki informasi yang jelas, yang tepat, dan kita membangun satu sistem studi Alkitab mobile untuk bisa diakses secara ringan melalui HP. Bapak Ibu Saudara bisa mengaksesnya melalui alkitab.mobi. Lalu berikutnya, setelah ada perkembangan terkait dengan device Android, Sabda juga mengembangkan fitur-fitur yang lengkap untuk melakukan studi Alkitab. Jadi tidak hanya Alkitab yang di aplikasi Alkitab itu tidak hanya berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan
aplikasi-aplikasi lainnya. Ada aplikasi tafsiran, ada aplikasi kamus, ada aplikasi Alkepedia, ada peta, dan itu menjadi cara tersendiri mungkin bagi orang generasi yang sekarang milenial itu cukup nyaman dengan memakai aplikasi Alkitab, karena dengan genggaman satu HP saja itu sudah bisa mendapatkan ribuan bahan-bahan yang bisa menolong untuk bisa mempelajari Alkitab. Dan itu aplikasi yang menyenangkan yang bisa dipakai oleh orang-orang untuk mempelajari Alkitab. Lalu ada lagi SabdaBot. SabdaBot kita juga mengembangkan dengan berbasis aplikasi chat. Dalam hal ini kita mengembangkan dengan chat Telegram. Mengapa kita mengembangkan dengan chat Telegram? Ya pada dasarnya dengan chat Telegram sebenarnya orang tidak diribetkan lagi, tidak merasa banyak aplikasi di dalamnya, karena kita hanya menumpang dari aplikasi yang sudah ada. Nah, aplikasi SabdaBot ini mirip dengan apa yang sudah kita kembangkan sebelumnya juga, software Sabda, situs Sabda, atau aplikasi Sabda. Di dalamnya memiliki fitur-fitur yang lengkap juga. Bapak, Ibu, Saudara bisa mempelajarinya melalui aplikasi Telegram. Bapak, Ibu bisa mengaksesnya di SabdaBot. Kalau di URL itu t.me/SabdaBot. Lalu ini yang beberapa waktu terakhir juga, meskipun ini belum selesai, belum sampai bisa mengintegrasikan semuanya, tetapi ini bisa menjadi dasar pusatnya bahan-bahan media yang Sabda miliki. Ada berbagai macam bahan yang kita miliki, bahan-bahan video, bahan-bahan audio. Bapak, Ibu, Saudara bisa mengaksesnya di sabda.id. Itu ada bahan-bahan, beberapa proyek yang sudah dijelaskan Pak Danang tadi, ada Tetelestai juga, ada bahan-bahan Lumo, Raja Kemuliaan, Yesus Mesias, dan bahan-bahan video yang lain yang cukup baik untuk bisa mempelajari firman Tuhan dengan cara audiovisual. Lalu yang tadi sudah kita dengarkan juga di awal untuk promosi MySabda, MySabda juga kita kembangkan. Awal pertama kita mengembangkan melalui mysabda.net. Di situ juga tidak hanya menggunakan bahan-bahan teks saja, tetapi bahan-bahannya banyak dan terintegrasi. Salah satunya bahan-bahan media. Di situ yang sudah masuk ada bahan-bahan komik, sudah terintegrasi langsung di mysabda.net atau di aplikasi MySabda, dan beberapa gambar yang lainnya. Itu juga bisa menolong Bapak Ibu Saudara untuk mempelajari firman Tuhan. Dan ini ada salah satu cara, MySabda adalah salah satu bagian bagaimana kita terus memperjuangkan supaya Alkitab Pintar itu terus ada gitu, supaya terus berkembang dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, yang terakhir ini adalah Comic Zone. Ini yang menjadi dasar media first Bible yang kita lakukan. Jadi kalau dulu yang sebelum-sebelumnya yang kita buat itu adalah kita melakukan atau membuat studi Alkitab itu pada mulanya melalui teks Alkitab saja. Tetapi di Comic Zone ini kita memulainya melalui dari media, dari komik. Jadi dari komik, dari satu bahan itu kita bisa mendapatkan banyak sekali bahan-bahan yang bisa kita pelajari. Ada latar belakang, ada referensi silang, ada sumber-sumber yang lain, ada kamus Alkitab, atau ada bahan-bahan yang lain terkait dengan audio, video, dan Bapak Ibu bisa mempelajarinya dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang mengasihkan, dan itu bisa menolong untuk generasi-generasi yang sekarang yang mungkin nggak terlalu atau capek membaca teks. Komik itu juga bisa menolong mereka untuk memahami. Karena dengan komik juga kan tentu saja bisa mengerti pandangan penulisnya, itu kita bisa memilih gambaran apa yang terjadi situasi saat itu gitu. Nah, Bapak Ibu bisa mengaksesnya di comic.app. Nah, yang terakhir ini saya mau menjelaskan sedikit juga yang terkait dengan studi Alkitab. Kalau tadi saya menjelaskan sedikit, tidak terlalu detail, saya akan menjelaskan satu hal yang terkait dengan studi Alkitab menggunakan Comic Zone. Nah, di Comic Zone itu kita memiliki tidak hanya satu bahan saja, tetapi memiliki berbagai macam bahan komik. Nah, salah satunya itu ada Kingstone, ada Singa Yehuda, ada Yesus Mesias, dan lain sebagainya. Dari sini teman-teman, Bapak Ibu, Saudara semua bisa mengakses salah satu bahan saja dulu. Ketika sudah mengakses satu bahan, maka akan disajikan
bagian-bagian dari bahan komik tersebut. Misalkan tadi memilih komik Kingston, maka dari komik Kingston itu ada lengkap perjanjian baru dan perjanjian lama dan perjanjian baru. 66 kitab bisa dibaca di situ dan bisa memilih kitab yang ingin dipelajari. Dalam hal ini saya ingin membaca studi Alkitab melalui Kisah Para Rasul 1. Nah, dengan Kisah Para Rasul 1 saya bisa mendapatkan beberapa hal yang bisa didapatkan dari situ. Yang pertama ini misalkan kita tidak tahu bagaimana kita bisa mempelajari komik zone ini karena mungkin terlalu ribet. Nah, di sini ada cara, ada metode supaya bisa mempelajari Alkitab atau mempelajari komik itu, yaitu bisa melalui metode yang kita pakai itu ada metode PA Sabda, ada metode Walking with God. Jadi paling tidak ketika orang datang ke sana atau tidak tahu ini apa yang harus saya lakukan, pengunjung bisa tahu langkah pertama yang harus dilakukan, yaitu menggunakan metode yang sudah ada, metode Sabda ataupun metode Walking with God. Lalu setelah itu kita jika ingin mempelajari firman Tuhan, ingin mempelajari teks Alkitab, kita tinggal pilih saja itu di ayat terkait kita pilih Kisah Para Rasul, maka dengan baik akan menampilkan satu teks yang langsung dialihkan di Alkitab Mobi dan kita bisa membaca firman Tuhan itu di situ gitu. Jadi itu juga terintegrasi bukan hanya di satu platform saja, bukan hanya satu situs, tetapi juga terkorelasi dengan situs yang lain. Dan kalau kita ingin mempelajari latar belakang Alkitab, bisa memilih pengantar Alkitab yang ada di paling bawah kanan, dan Bapak Ibu Saudara semua bisa mempelajari apa itu pengantar kitab yang ada di sana. Dalam hal ini saya memilih ciri khas Rasul. Jadi ketika saya memilih satu poin tentang ciri khas, saya mendapatkan ciri khas terkait dengan kitab-kitab Kisah Para Rasul yang diambilkan dari Alkitab Sabda. Lalu dari tadi saya membuka dari Kisah Para Rasul 1, maka saya akan mendapatkan juga bahan-bahan audio yang terkait dengan Kisah Para Rasul 1. Di situ ada beberapa sumber yang bisa dipakai terkait dengan audio. Ada Gembaran Abadi, ada Sekolah Alkitab, ada Survei Alkitab. Itu di bawah itu masih banyak lagi. Dan salah satu contohnya itu terkait dengan Sekolah Alkitab. Itu ada satu topik terkait dengan misalkan ada Ishak Tangis, itu menjelaskan tentang perikop itu. Dan kalau Bapak Ibu tidak tahu mengerti tentang misalkan belajar Alkitab sendiri, tidak kurang bisa memahami, bisa membuka satu tab audio dan bisa memplay langsung di situ. Bapak Ibu Saudara bisa belajar dari pemaparan yang dari pakarnya, dari orang yang sudah mengetahui, yang sudah menggali firman Tuhan sebelumnya. Jadi itu bisa menolong kita tidak mulai dari awal untuk mempelajari Alkitab, tapi kita bisa memiliki pandangan lain dari orang-orang yang sudah mempelajari sebelumnya. Demikian pula ketika kita memilih video, kita akan mendapatkan satu bahan video. Dalam hal ini The Bible Project. Kita akan memahami bahan-bahan bacaan yang terkait dengan kitab yang kita buka. Sehingga ketika tadi audio mungkin pengen melihat visualnya atau kita pengen melihat langsung, karena di dalamnya di The Bible Project itu ada infografisnya. Ini bisa menolong langkah atau pemaparan yang jelas selain dari pemaparan audio, tapi juga dengan visual yang bisa kita lihat terkait dengan bahan-bahan infografis. Nah, inilah salah satu cara Coming Soon itu menjadi salah satu bagian dari studi Alkitab pintar. Nah, pada akhirnya sebenarnya Sabda sudah memperjuangkan Alkitab pintar itu. Kita sudah ketahui bersama sejak 1994 hingga saat ini. Kita tidak pernah lelah untuk mengembangkan aplikasi studi Alkitab. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Alkitab pintar itu menjadi fondasi dari gereja yang pintar. Kita ingin supaya orang Kristen, gereja, jemaat itu juga memiliki pemahaman Alkitab yang jelas, yang pasti gitu. Sehingga ketika sudah memiliki pemahaman Alkitab dan itu bisa tinggal dalam diri kita bisa menghidupinya. Tentu saja ketika kita menjalani kehidupan
sehari-hari kita menghadapi masalah, kita akan bisa terus berjuang di dalam Tuhan karena kita memiliki kekuatan dari situ. Nah, Alkitab Pintar kalau kita sudah belajar yang lalu juga, itu juga berarti Alkitab yang terbuka, Alkitab yang online, gereja yang online. Jadi gereja yang terbuka, gereja online, ya, apa yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu itu. Jadi kita menyiapkan supaya kita bisa memperlengkapi jemaat untuk menuju atau membuat gereja yang pintar. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan saya saat ini. Semoga kita bisa bersama-sama bergumul terkait dengan Alkitab Pintar itu. Terima kasih.